hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bihubbika ya dzal jalali wal ikram. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufik dan hidayah serta dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala dapatlah kita berjumpa kembali dengan Al-Ustadzul Kiram Haris, Insinyur Haris. Ini kedua kalinya kita berdapat. Nah, yang pertama beliau mengadakan ceramah di Langgar Simpang 3. Nah, kemudian yang kedua di sini. Nah, karena kami ceramah beliau itu masih ingatan tuh masih kuat. Ujar sidin arwah abah beliau ini berdua kada panjang tasarah Allah Ta'ala itu kan diingatkan. Jadi 2 tahun yang lalu kami masih ingat itu. Nah, kemudian kami selaku Ahlul Bait menyampaikan ucapan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para undangan yang hadir pada malam hari ini. Kami tidak dapat membalas, hanya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tiang-tiang yang hadir ini menjadi barakah dalam pengamalan kami, yaitu haulnya Siti Hadijatul Kubra binti Khalid. Kemudian daripada itu kami juga selaku Ahlul Bait menyampaikan ucapan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah, kepada para pengundang, para donatur yang telah memberikan sumbangsih kepada kami, baik pun tenaga maupun pikiran dan harta maupun uang dan sebagainya. Kami tidak dapat menyabarkan satu-satunya, hanya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang menyumbang baik pun tenaga, baik pun pikiran, baik pun uang dan sebagainya, itu mudah-mudahan Allah melapangkan rezekinya. Amin. Dan mudah-mudahan segala amaliyah-amaliyahnya diterima oleh Allah, dan kita berdoa mudah-mudahan orang yang menyumbang tersebut karena termasuk mewarisi aulia. Orang aulia itu pemurah. Nah, jadi orang yang menyumbang termasuk orang aulia karena pemurah mewarisi orang-orang aulia. Jadi orang aulia itu bila diberi orang duit, begitu silin menerima, habis diberikan silin kepada fakir miskin. Nah, demikian juga orang yang menyumbang untuk haul Siti Hadijah karena cinta dengan beliau, dan dia menyumbang baik pun pikiran maupun tenaga, dan yang datang pun kami juga mengucapkan ribuan terima kasih, dan kami doakan mudah-mudahan yang datang, yang menyumbang dan sebagainya, kita bersama-sama Al-Ustadzul Kiram, yaitu Rais ya, Insinyur Rais. Nah, jadi beliau ini insinyur kalau tidak salah ya. Haris. Nah, jadi tadi sudah berbincang-bincang lawan beliau karena ada ading cuma di Unmul, jadi lain sini kan di situ. Jadi dia di Unmul itu berdua ading kami yang Saikum Jumriansah, yang Kaisla, yang Saikum Jakarta, sama pada kuliah menjadi dosen di Unmul. Nah, jadi sudah uji siding belum berkenalan itu karena lain jurusan, lain sekolahnya, lain fakultasnya. Nah, kemudian daripada itu marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan hikmah daripada Manaqibul Aulia serta Maulidul Rasul yang disampaikan oleh Insinyur Al-Mukarram, yaitu Muhammad Rais Haris. Waktu dan tempatan dulu, maaf ya. Salam Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi as-sahbi ajma'in, amma ba'. Yang ulun muliakan para alim ulama, para tokoh agama, lebih khusus guru kita, guru Maknawi, Maknawi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan beliau, sehingga bisa membimbing kita semua mengenal dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa pula ulun ucapkan terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin dan hadirat yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus haul Siti Khadijah, Allah kabulkan segala hajat hidup kita, Allah permudah segala urusan kita, Allah sehatkan kita, dan mudah-mudahan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan tahriban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat yang lain. Berkat Rasulullah surga diharamkan oleh Allah dimasuki oleh umat yang lain kecuali yang pertama kali oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara matematika kita yang untung. Kenapa jadi untung? Datang badudi, masuk badahulu. Untung kalau juga biar kalau pikirkan secara akal, manusia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, kalau diantri mulai zaman Nabi Adam, uyuh menghadangi. Tapi Allah kuasa, berkat Nabi Muhammad kita nang tadahulu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, ulun kada lawas-lawas lah ketemu saja. Datang ke sini bingung, ini julun hambal ulun guring. Ini guring namanya ini. Nyaman, empuk. Nah, pasti ya Allah. Nah disitulah makanya pian perlu belajar, orang yang belajar ilmu agama itu apabila kah datang pasti dari muka. Ada mungkin di belakang. Jam berapa aja pasti ke muka. Kalau lambat kah tetap di muka. Coba orang ada berilmu, anda ke muka belakang juga. Yang pertama, kasihannya ya. Ada jalan. Pertama, ini kan Maulid Nabi. Kita harus yakin. Yakinnya apa? Yakinnya bahwa kalau kita rajin membaca salawat, rajin ingat Nabi, rajin mengingat Nabi, rajin membaca salawat. Salawat apa aja? Maulid diba'i kah? Silahkan. Maulid Barzanji kah? Ada bapak? Maulid Habsyi kah? Atau salawat-salawat yang lain? Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita. Amin. Baik dunia maupun akhirat. Amin. Coba pian bayangkan. Orang dulu ada kisah. Satu sama-sama alim. Cuma yang tatuhani lebih alim. Lebih alim nang tatuhani, alim benar. Nang mudani biasa aja, tapi jamaah nang mudani lebih banyak daripada nang tuha. Bayangkan, nang tuha alim tapi jamaahnya sedikit, nang anom biasa aja tapi jamaahnya banyak. Setelah dicek orang ternyata yang mudani salawatnya banyak benar. Saking banyaknya sehingga Allah perintahkan kepada manusia untuk datang kepada orang tersebut. Pian kayak inilah kalau Allah tuh sudah cinta lawan seseorang, Allah perintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, aku cinta kepada Fulan bin Fulan. Kasih tahu malaikat yang ada di langit bahwa aku cinta kepada Fulan bin Fulan. Jibril memberitahu kepada malaikat yang ada di langit. Kata Jibril, Allah mencintai Fulan bin Fulan. Oleh sebab itu cintailah orang itu. Dan kasih tahu kepada penduduk bumi bahwa Allah cinta kepada Fulan bin Fulan. Akhirnya apa? Malaikat berseru kepada penduduk bumi, Allah mencintai Fulan bin Fulan. Ya kan kalau orang sudah cinta, kadang awal lagi pian. Kalau saya jauh-jauh kita, buktinya gak usah umpul aja ya pian. Terus jauh-jauh zaman dari, kadang membayangkan pian.
Puasa kumpul aja kayak bapian ulun tahun tadi 2019 perangkat itu hari Jumat. Ulun cek penerbangan 32 penerbangan dari Balikpapan, 32 pesawat. Bayangkan pian. Dan orang yang berangkat ke sekumpul itu dia kena bawa duit pian. Makannya ya. Nah jadi masalah tuh parutnya aja lagi. Bayangkan. Sampai ke sana pulang ada orang yang besi tanah hebatnya di sana tuh. Tanahnya tuh lo lihat belakang rumah ading ulun itu rasanya 20 kali 30 kah. Ada musim menjual. Kalau dijual berapa miliar. Tapi diolahkan sirin tempat baudo, tempat mandi. Sebelah sini lelakian, sebelah sini bibinian. Bayangkan, karena hendak menjamu abah guru, hendak menjamu orang-orang yang datang ke sekumpul. Karena bagi orang Banjar itu mengibaratkan dirinya adalah kaum Ansar. Pendatang itu adalah kaum Muhajirin. Orang Muhajirin harus dijamu dengan sebaik-baiknya. Ulun datang ke wadah adik ulun jualan baju, tadi jauh pada pintu gerbang abah guru tuh nah. Datang orang tua, ada baju kahjar. Baju sebutingannya, untuk jadi ulun baju sebutin. Tapi ini jangan dipadakan kayak ini, padak sana kayaknya lah. Dari orang Samoa lah. Habis kita paham aja lagi. Cuma salah satu ciri orang Samarinda batas kayak sini benar. Nah, terus kalau bila anda mengetahui orang Samarinda di Sawang Foto gampang, di atas selimpang kayak itu Samarinda dong. Paling banyak saksat Samarinda juga. Kisahnya hafal aja lah. Tahunya saksat juga. Ada pengumuman. Pengumuman Samarinda saksat. Ya gaya ya kalau. Iya. Bapak. Nah, tapi itulah kan bukti cinta orang ya yang kan. Orang kumpulan duit itu pian kadeda bersengaja, kadeda. Kalau kita menyumbang untuk korban itu hitung lo tiap bulan bayar berapa atau hendak menyumbang atau waktu hari H berapa bayar itu kadeda. Ya seikong aku sapi ada nah. Ya seikong aku beresnya. Ya seikong aku iwaknya, sayurnya masak jadi ya makan. Nah itu satu keberkahan. Jadi kita yakin aja lah. Mudah-mudahan dengan berkat memperingati Maulid Nabi yakin kita asal yakin gitu aja masalahnya. Asal yakin insya Allah pian insya Allah dunia akhirat berkah hidupnya. Amin. Aduh saya jauh-jauh pian Abu Lahab tuh kayak apa bencinya lawan Nabi. Abu Lahab seumur hidup sekali aja cinta lawan Nabi. Cinta itu pun ketika Nabi lahir itu aja ujar-ujar pembantunya Suwaibatul Aslamiyah. Wahai Abu Lahab, wahai tuanku, keponakan pian Muhammad, anaknya Abdullah telah lahir. Senang Abu Lahab, ujar Abu Lahab, engkau hari ini aku merdekakan. Sekali itu aja. Selebihnya selebihnya benci lawan Nabi. Apa yang terjadi? Setiap hari Senin, malam Senin Abu Lahab santai di neraka. Kenapa dari kaki Abu Lahab keluar air? Sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Tapi pun kalau dihitung banyak juga ya kalau yang memerdekakan budak tuh berapa miliar. Nah makanya sih kan kalau orang dermawan tuh salah satu ciri daripada orang aulia. Kan sejauh-jauh kan mencari aulia tuh gampang. Cirinya dua. Satu, lawan duit itu pemurah. Siapa yang merasa murid abah buruk mesti pemurah. Nah kedua ada penyerikan. Nah jadi maksudnya bila kedua ini ada pada diri seseorang pasti wali. Bila kadida wala namanya. Dia orang Banjar tuh unik pian, bila baik tuh wali. Ya Allah, bila kada baik wala. Nah, bila sakit kepala pusing. Bila galau benar pusang. Itu uniknya. Coba bayangkanlah. Coba ini banyak kejadian-kejadian menggambarkan kepada kita orang yang cinta kepada Nabi itu luar biasa. Kadida kisahnya abah guru tuh dari Allah. Oleh Bangil suruh mengamalkan salawat, mengamalkan berapa? 50.000 sehari. 50.000. Imbah baca 50.000, beberapa waktu kemudian tujuh Bangil. Ya ini kita ke sungai. Letakkan tanganmu ke dalam sungai. Dicolok sidin tangan ke dalam sungai, iwak ke tangan. Iwak besarah. Kita mau unjunnya nang larang. Umpannya larang, iwaknya bejauhan. Abah guruku di Riau di Bangil 50.000 sehari baca salawat 50.000 berapa waktu ditentukan
Habis sudah ujung bangil selesai, kita ke sungai. Nah, masukkan tangan ke bawah, iwak ke tangan. Ya. Bahaya di Pamangkeh ada jawaban Tuan Guru Ki Haji Abdul Majid, ulama besar Residen. Ya Allah, Abdul Majid bilang, Sidin itu suatu hari berwudu ke sungai. Waktu itu rupanya ada nelayan. Nelayan itu mengunjun. Nah, unjun. Habis itu karena dia iwak pipih, tapi pipih lah. Ini kan bapak kalau bahasa Banjar udah bala. Sama. Ini bahasa Indonesia bang sampai. Jadi nelayan tadi mau unjun. Saat itu lagi musim iwak pipih. Tiba-tiba alhamdulillah karena imbah kada iwak pipih diangkat lalu muncul di hati nelayan tadi hendak merit Tuan Guru Haji Abdul Majid. Orang Bahari itu namanya itu pian keistimewaan orang Bahari. Dia orang Bahari bagawi bahuma aja. Ya Allah, ada dana hebat rumahnya dana. Anaknya 12 santai aja. Ada apa? Sebab orang Bahari itu bila inya berhasil pertama kali pasti diberi guru ngaji. Bidan kampung. Ya Allah, Tuan Guru. Orang Bahari itu kayak itu. Jadi pertama kali panen, nah langsung ini nggak ada. Kita ini bila sakit aja kalau ada Tuan Guru. Nggak pusang aja guru aja. Oh, sudah duit banyak ada lagi. Lagi dah. Di sini kan ada bang, sini kan ada. Orang kayak orang Bahari itu kayak apa? Bila panen singkong dahulu unjuk Tuan Guru. Banih dahulu unjuk Tuan Guru. Marasai sini dahulu. Di iwak pipih karena imbah karena ujian nelayan aku ada mau ujuk sidin nah. Ujuk sidin. Rupanya pian berkarak baik guru nah ulun dari pian iwak pipih. Nah, pas hendak main julung iwak pipihnya melacung. Itu melacung lah. Tahu kan? Meluncaknya. Nah, ya sebenarnya kalau main meluncak itu biasa melacung apa ya? Buat pian. Ya kalau buka itu buka, tapi cimik tuh lain kan. Maaf lah, kita mau namun kayak ini biar imun kuat, sehat awak. Ya Allah, sehat lah, ketawa, ya Allah bahagia. Jadi dia udah kurus kumpul, amun hidup pusang mati aja sudah. Maaf lah, kita kada berduit makan juga. Berduit makan sama aja apa nanti pusangan? Nah, apa di pusangan? Aku ada dapat duit dia miskin, tenang aja. Miskin itu di catatan duitnya, rezekinya belum tentu. Mana contohnya? Ada orang yang penghasilannya sedikit, tapi rezekinya banyak. Ada orang yang duitnya sedikit, ada orang yang duitnya sedikit, tapi rezekinya banyak. Ada orang yang duitnya banyak, rezekinya sedikit. Mana contohnya? Banyaknya orang kampung santai aja duit kedapati ada. Tapi bila beracara maulid Nabi, Isra Mi'raj, kemudian bamulutan, kemudian yasinan, makan 2-3 piring. Orang sugih datang ke acara makan berpikir, ini apa nih? Jeruan kolesterol aja. Ini apa nih? Tekanan. Jadi jangan khawatir, pian tenang aja. Selama masih bisa makan ganjang, selamat dah. Ayo orang tuh kan duit banyak tuh di tulisannya aja. Sedangkan rezeki kita apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita sedekahkan. Orang sugih mobil 10, nanti pakainya sebutin juga. Rumah 10, ya Allah, nanti pakainya sebutin juga membahari juga. Jadi kada perlu jangan melatih orang lain biar nikmatin. Ayo ulun pernah di kampung biar di kampung tuh kalau pengantinan rame, apalagi Sabtu bermula-mula ada biar orang kaya biar sini tuh makan bersambal. Aku bacan kan jangan humbot nah pas makan aja sini. Boro aja ya Allah, boro aja. Ano lah asin boro lah ya. Udah masin hingos pian masin dulu. Ada mas ulun kayaknya supaya kita tuh ternyabur hatilah. Belum tentu orang duitnya banyak, rezekinya banyak, belum tentu hitungannya beda makan belum tentu. Itu nak ulun sampaikan. Pian orang sugih datang ke pengadilan dan dicari haring.
Orang miskin datang ke acara carinya daging. Ayo ada bapak orang cumi-cumi, kita cumi-cumi juga mandai. Satu. Ada ulun tuh mah rupiah supaya hati itu anu tenang. Ulun 45 tahun sudah umur, tapi kayak anakan ya masih. Ayo apa nang sadiakan apa? Ulun besi bini kan nyarikan. Apa ya ulun? Apa ya ulun? Ulun padahal tuh mau jadi wali ya. Ayo berkat ini ulun terkenal ulun kemana-mana. Jadi ulun ke hari itu terkenal karena sabar menghadapi bini. Karena rata-rata pilihan cari wali itu gampang. Bila bininya penyarikan, ciri sabar wali kok. Kian kayak itulah. Maaflah. Ciri-ciri wali yang paling mudah ditemukan adalah bila bininya penyarikan. Bila bininya ceret, tapi sini sabar aja wali itu. Nah, dalam kitab ini disebutkan berapa banyak wali itu cepat derajatnya karena sabar menghadapi bini. Jadi kalau bini penyarikan biasa aja, tidak apa-apa. Di binian juga, ya kan jangan melek. Dia kalau biar ganas kan bakal ganas sekalian. Ayo muncul. Ulun dah itu banyak penyakit. Indah kawan lang bini ulun sehat tuh. Kenapa? Manahan orang sakit kepian, kenapa kepian? Manahan orang sakit tuh kayak kepian. Cobain bayangkan, maaf lah, ulun di luar cuma orang tangan bolak-balik. Bolak-balik cuma di rumah mulai bini kayak otak nih pian. Tahan lah pian. Tidak tahan lah, mantap itu. Bayangkan di luar, bolak-balik, di dalam, ya. Betul lihat kan mang layaunya kita leh. Nah, mana tadi? Nah jadi imbah malajong iwak tadi lah. Malajong sedih hati nalayan deh. Karena pas sedih hendak memberi tuan guru Haji Abdul Majid tadi jadi. Apa hebatnya Abdul Majid, Abdul Majid. Anu nak nyisiden. Nyentuha kan? Tajuni nyisiden. Iwaknya menghadangi. Tajuan iwak mah ada nih lah, tinggal ditangkap. Orang wali kayak apa? Salawat memang. Nah, kayak apa pian? Nah itulah judul nanti. Pokoknya pian bila makin banyak salawat makin banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila pusang baca salawat. Nah ini yang kadang-kadang kita terlewatkan. Dalam riwayat itu disebutkan ingatlah Allah di waktu senang maka Allah akan mengingat kita di waktu sedih. Kita kebalik bila senang kan ingat Tuhan. Sedih dia Tuhan dulu. Mestinya waktu senang tuh ingat-ingat lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedih tuh segala urusan tuh dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pian tenang aja di dunia ini kan Bapak. Orang semiskin-miskinnya hidup di dunia mati tetap diurus orang. Ya kalau kain kapan sama. Ulun awak ini nyaman doain. Nah semalam ada orang searah kalau mau pian ulun ditelepon. Guru pian bacakan apa ke guru ya. Jadi, bacakan naik, meninggal bang sudah berarti. Ya ulun memang dapat amalan, biar sehari dapat amalan, diberi amalan. Terus ulun bang amalan ulun tidak ada orang garing, sakaratul maut, amalan ulun baca surah Ar-Ra'd. Ada lawas, bila hanya nasihat sehat, ada mati. Biar ulun disahkan biar lah, ada bacakan nak. Bimbing ulun berapa kali itu? Karena ada orang nih 3 opname berarti 3 ada dengan sadarnya berdua mati Saikong sehat. Halo, Bang. Saikong bergagah langsung lian. Tadi Marina. Bapak Ibu hadirat-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi kita ini kan sunnah Nabi itu banyak. Ada usaha kan jaga guru bila hendak menjadi muridku kalakuan sesama aku di sini. Jangan mengaku aja gawean kada sesuai. Sama kita ini juga bila hendak kita mengaku umat Nabi Muhammad maka kalakuan kita perbaiki. Nang perlu kita ingat tuh adalah yang paling jelas itu nah. Nabi itu orang yang mencintai umatnya.
Karena Nabi waktu meninggal yang ingat Nabi dua aja. As-salah ummati, as-salah ummati, as-salah umat. Kan ada yang lain. Ya Allah, sebelum meninggal aja Nabi umatku kayak apa? Dan Jibril umatku yang paling diingatkan oleh Nabi apa? Sholat. Nah, itu penting. Bila Anda hidup nyaman, sholat. Bahari pian di pamangkih itu kayak assalamualaikum, bila orang datang minta amalan sembahyang bujuri di sini. Itu aja. Bila orang datang amalan apa kain yang bagus sembahyang bujuri. Ay maaf lah. Karena Quran memadahkan uja Allah wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan anak kalian untuk sholat, keluarga kalian untuk sholat. Wastabir alaiha, sabar menjalaninya. Allah tahu orang sholat itu harus sabar. Bila kada sabar, kada mau sembahyang. Mana buktinya? Subuh mengantuk, siang asik bergawe, asar istirahat, maghrib nonton TV, isya kekenyangan. Mana? Makanya Allah tuh menggambarkan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu untuk sholat, wastabir alaiha, sabar menjalaninya. Masih sabar pian. Ada kisah dalam bahari. Nah. Dulu ini banyak kisah pian karena bahari lawan kayak assalamualaikum terus berkisahan dengan sidin berduaan kan. Dulu ada kai-kai. Ini kai wujud di saya lah. Ada kai-kai nah hendak berangkat ke masjid subuh. Orang bahari jarak antara rumah dengan masjid jauh. Sepeda motor kan itu, sepeda ontel tuh orang sulkih kemana kan? Orang miskin mana ada sepeda? Lalu sidin berarti sidin berangkat itu jauh sebelum masuk waktu subuh. Bahari pilkada saya itu ulun tahun berapa yuk? Akhir 80-an tuh nah. 80 tahun 80-an. Waktu umur masih 7-6 tahun, 7-8 tahun di Pamangkih itu nah. Malam belampuin kan tidak. Jadi bila tulak berjalan tuh membawa lampu tembok. Di rumah tuh lampu strongking tuh anginan, bila habis di 12 mati, ada lagi habis dah, innalillahi lagi, nunggu subuh lagi. Nah lalu si kai di berjalan ke masjid, iblis hendak menggoda. Jadi iblis kai ini tuh kayak apa caranya di jalan yang penuh dengan padang sahara, padang pasir, mata kai itu sini balik kena supaya yang lihat sini itu ku anda di sini di padang pasir ini seakan-akan tanah liat di hadapannya itu pasti licin babanya orang. Apa yang terjadi? Kayak ini kan namanya orang tua kayak berjalan sidin habis itu tak injak tanah liat apa padang sari sidin kalau sakampung ulang tuh padang sari sidin resah dalam hati iblis selamat nih ada mungkin kayak ke masjid pulik si kayak habis pulik rupanya kayak ini bersih aja nya kalain najis bang ya kan makanya tidak ada bekas nang genangan hujannya di kami lah kalau kami di situ nah dia bersih oleh si kayak tulak pulang ke masjid iblis bungol kan kayak nih ayo tulak pulang habis itu di jalan yang lain dibikin lagi oleh iblis. Dibikin apa sama genangan lebih ganal lagi ya kebiasaan tuh basah benar namanya kada melihat sidin kan tadang sar pulang ini habis ini lah habis ya, bayangkan kulit pulang sidin rupanya si kaini niat hendak ke masjid kuat pakai si sidin pulang tulak pulang nang ketiga kalinya nih iblis kada lagi iblis langsung membawakan lampu strongking diparaki oleh iblis si kai tadi kai pian anak ke masjid kah ya kai ulun bawa kai ke masjid kai ini kan berpikir juga siapa malam-malamnya ada lah mana takutan ya Allah berarti belum subuh kan uja kai ikam siapa uja orang tadi ulun kai iblis ulun pertama kali menggoda pian tadang sar rupanya pian bulik lagi nang kedua kali ulun coba lagi kayak rupanya pian balik lagi nang ketiga. Kenapa nang ketiga ini ulun membawa pian lampu strongking? Karena uji iblis waktu pian pertama kali babulik, imbah ulun pian tadang sar, babulik ke rumah, babulik lagi ke masjid, itu dosa pian Allah ampuni. Nang kedua kali
pian balik lagi dosa keluarga pian Allah ampuni. Iblis amun 3 kali kayak tadang sarep balik pulang dosa orang sakampungan dia ampuni. Hubungan nak uji iblis. Pian capak ke masih get ini. Iblisnya tahu juga strategi tahu main sekampung dia ampuni. Ayo bayangkan orang zaman dahulu ke masjid. Ini penting pian ke masjid tuh hanya berjamaah jemaah kalau bisa berjamaah 5 waktu karena menjadi berjamaah itu karena satu orang yang berjamaah itu pasti pahalanya ganal biar Allahu Akbar layak mana-mana utak ada bapak tapi yang lain ada husuk selamat ya Allah kita berjamaah nih 100 orang layak semuaan ya Allah guru makna wisin husuk sama pahalanya itu pentingnya pian iya. Ada kisah lagi pian di dalam kitab Irsyadul Ibad untuk hari pian bermajlis di Samarinda tuh nang wani itu kitab Nasaihul Ibad jadi wani kadulun tamimpi gua sakumpul duduk di tengah gua ulun sebelah kanan ulun sebelah kiri ulun suruh baca kitab Nasaihul Ibad ulun wani nah, habis baca Nasaihul Ibad hana tuntong dah apalagi dibaca nih mimpi lagi ada Quran Irsyadul Ibad di sini. Anyuan nih. Nah, dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada seseorang yang sangat alim. Saking alimnya Sidin ini kada pernah meninggalkan sembahyang berjamaah selama 40 tahun. Ada lagi ya seminggu 40 hari 40 tahun. Maksud 40 tahun itu takdirnya bersama non imam. Allahu Akbar 40 tahun. Sampai suatu ketika sekali kada berjamaah. Sekali kada berjamaah ini pun disebabkan karena Mama Sidin meninggal. Karena meninggal kan sibuk. Kalau ini mama lagi mau urus Mama Sidin sibuk kesana kemari akhirnya zuhur ketinggal. Orang dah hari kan jauh rumah macam-macam. Kada kesibukan, kada Sidin nang manjamu tamu, Sidin nang mamandi kuitan, kalau Sidin mengapankan, Sidin menyembahyangkan, Sidin masuk kabubur. Karena orang Arab itu bila orang meninggal cepatnya dibawanya kan melewati dompet melewati malam-malam juga orang melewati pagi secepatnya pagi lalu Sidin tertinggal sembahyang zuhur karena hendak mendapatkan pahala jamaah Sidin sembahyang zuhur 25 kali karena hadis Nabi itu kan mengadakan sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian 25 kali lebih baik yang lain mengatakan 27 kali nah lalu sembahyang zuhur 25 kali berapa rumah le? 4 kali 25 berapa? 100 rakaat. Kan sanggup dah kita. Jangankan 100 rakaat. Yang tarawih gen, melihat daftar imam dulu. Makanya di Samarinda kalau setiap kali ceramah, kalau sampaikan panitia masjid kalau ada jadwal tarawih, jadwal imam jangan ditempel. Bisa merusak keikhlasan jamaah. Ada punya ya. Biasanya habis sembahyang asar melihat jadwal mana siapa? Oh si Anu lambat kali jadi deh. Muka lain lain. Masuk ulun tadi lah, jangankan 100 rakaatan zuhur itu, nang 21 ini berpikir. Mana lu cocok nih? Cocok. Bilanya laju, oke. Bilanya kali laju, 8 bilang. Dulu bila anak bulik itu jangan 8 ketahuan orang. 10 rakaat kan. Kalau sampai nanya kalau parut nah. Harus standarnya. Ayo mak, jangan jawab. Kita nikmat. Tapi ya itu tadi juga kita paham aja bang orang Indonesia lah. Memang sifatnya kayak itu. Sifatnya apa? Beda-beda hendak sedikit surga paling ganal. Ya Allah. Yang kawan tuh kalau surgawi duit banyak. Kita maklum aja itu maklum. Makanya ulama-ulama bahari memberi amalan itu sesuai dengan apa gawe nikam. Mau ulun bahuma, itu kecil kalau bahuma itu ini aja gede baca. Ada bayi tahu. Kalau bagaimana ini berapa 3 ini aja kita malam. Terus nanti bikin pusing. Orang makanya orang-orang bahari itu bagaimana ada banyak pian. Sesuai dengan kapasitas dan gawean kita masing-masing. Nah lalu orang tadi sembahyang 25 kali 25 kali sembahyang zuhur awas benar kok. Ya Allah, awas. Habis rupanya malamnya tak mimpi. Di dalam mimpi itu ada suara
Apa suaranya? Ya fulan min fulan, apakah dengan engkau sholat zuhur sendirian 25 kali menyamai dengan sholat berjamaah? Tidak, sama sekali tidak. Secara pahala, iya. Tetapi ada satu hal yang tidak engkau dapatkan ketika engkau sholat sendirian. Apa itu? Kalau sholat berjamaah, kata suara itu, ketika imam mengucapkan waladdallin, amin. Ketika aminnya imam dengan makmum bersamaan, malaikat mendoakan. Doa itu yang kandidat pada waktu sembahyang sorangan. Ini yang penting juga. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya Allah, la nas'aluka rizqan, kami kadang minta rezeki, wa nahnu narzuq, soal rezeki urusan kami. Ya Allah, kan banyak aja orang mah santai-santai duit ada. Imam lain, tapi jangan jual menaruh ceramahnya lo kada bercari lain semua. Maaf lah, makamnya berbeda, jangan disamakan. Ini ada orang tuh nama makam asbab. Makam asbab tuh bercari dahulu. Yang kedua ada makam tajrid. Makam tajrid itu ada bercari tapi duit datangan. Jangan aku tajrid Jerman mana bisa tajrid pukul bini lagi. Ayo berhari ada kisah hurian Sali lah. Memakanan kan? Berhari jumlah pon 10 dulu di Jogja itu ada namanya Kiai Munawir. Kiai Munawir itu bikin pesantren Rafiq Al-Munawir. Orang yang pertama kali membuka pesantren tahfizul Quran di Indonesia, Kiai Munawir. Orang hendak menghafal Quran di wadasi gini itu ada kayak wah ini bang. Bahari bila hendak menghafal Quran, ada langsung menghafal baca Quran dulu di sini. Sehari berapa jam sanggupnya? Khatam berapa hari sanggupnya? Jadi orang bahari menghafal Quran itu memang Quran sudah jadi itu nah. Ulun pernah dari waktu 50 orang mulai bertirakat sehari 15 juz baca Quran. Bayangkan waktu sawah 5 pura sehari 15 juz. 2 hari khatam, 2 hari khatam, 2 hari khatam. 14 hari 7 kali khatam. Hari ke-15 opnem. Ya ini ulun. Artinya kalau dimulai bisa aja. Belum dulu awal 15 juz sehari itu kan biasa nyaman banget. Nah jadi orang mengajar Kiai Munawir itu mesti kayak gitu. Karena banyak murid yang seton. Kita kalau lagi sini mencari kan duduk sini ini nah datang puro nyetor. Kan dia lagi waktu ini mencari. Bila sini mencari kemana? Ini namanya mencetor itu Bangkalai. Ini sini duduk lagi. Cuma keunikan sini sebuting. Bila bini sedang perlu duit, Kiai, duit habis nah. Ya kajisin berapa hendak sekian, buka sidir gua, buka sajadah, ada duitnya. Duitnya seperti apa yang diminta oleh bini sidin. Kalau kita ada mungkin buat mana ada duitnya. Itu namanya makam tajrid. Nah, dulu terjadi perdebatan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Ini berdua nih. Saya kunggu murid. Oji Imam Syafi'i dan Imam Malik guru. Soal rezeki itu adalah kalau kita mencari dapat, bila kita berdiam kada dapat. Oji Imam Malik ada rezeki itu harus dicari. Kalau memang takdirnya dapat. Jadi murid dan guru ini berbeda. Yang satu makam asbab, yang satu makam tajrid. Imam Syafi'i memandangkan rezeki itu harus dicari. Bila kadang mana bisa, dia dapat duit, mau bawarong dulu, bahuma dulu, molah duduk di pahumaan langsung tumbuh molah. Orang hendak beranak aja malah berdiaman lah. Coba lagi diri berdiaman ya Allah. Mau lah, ada mau. Tahu sih dia. Ada mau lah. Gawilan sampai subuh ya Allah. Ada mau. Nang tiap hari bau lagi belum tentu jadi. Maadun tiap hari ya Allah. Macam-macam nih caranya kali dapat dia juga. Lalu Imam Syafi'i, wahai Imam Malik, wahai guruku, rezeki itu harus dicari. Imam Malik kada.
Kalau memang takdir kita dapat. Habis itu, habis berpandiran itu, Imam Syafi'i keluar. Habis keluar rumah, kalau sini melihat banyak orang panen anggur, panen kurma. Nah, udah dapat di sini. Kalau aku berdiam, kan dapat kurma. Kalau bapak nih datang ada orang, bolehlah aku umpat begawe. Kayak ini lah, orang memang atam di gambut itu kan. Memang atam orang di daerah Alalak situ kan. Jadi Imam Syafi'i bolehlah aku umpat begawe mengatam panen anggur, panen kurma, boleh jawabnya. Nah, lalu jauh orang yang punya kebun, kenapa? Nah, harus kami beri lampian. Imam Syafi'i harus banyak-banyak kan, angguran kurma aja kan secukupnya. Bagawi Imam Syafi'i tadi 4 mengambil upah jam 9 sampai jam 11, 2 jam. Mbah Tuntung dapat sidir. Dalam hati sidir senang luar biasa. Nah, ya kalau Imam Syafi'i dalam hati aja bang, ya hanya kada 4 mengatam, kada mungkin orang memberi. Kalau hendak membujukkan pendapat Sidin datang Imam Malik. Nah, Imam Malik kebetulan hanya Mbah Ma'ajar juga. Dudukan berdua. Ya Allah, Imam Syafi'i guru bujur kalau pendapat ulun. Ya hanya kada ulun bapadar minta mengatam, minta 4 mengambil upah. Mamati korban, kada mungkin ulun dapat. Ya Allah, nah ini buktinya. Imam Malik apa? Pendapat Imam Syafi'i bujur. Pendapatku bujur juga. Aku mulai tadi Ma'ajar aja. Kan jangan kemana-mana, kalau dia cari, alhamdulillah kurma ada di depan gua. Ada mungkin dicoba dari aku. Artinya keduanya bujur, jangan banyak orang nonton jawab. Nah, cuma yang penting itu pian 5 waktu dijaga. Pian itu orang alim, orang dia di dunia pesantren. Dunia pesantren itu 5 waktu yang dicarinya. Sekolah tuh pintar kah? Adakah? Santri itu tak boring nggak apa dilihatkan nih ya. Tapi 5 waktu wajib. 5 waktu wajib. Makanya lihatin kalau orang alim doh. Lah, gawiannya biasa aja. Suara firman orang alim tolak, pinalapah becari adalah. Tidak lah. Adalah. Tidak, orang alim itu pinalapah ada. Orang lain di rumah juga sih dia. Orang lain bersepeda motor bersepeda tuh juga sih dia. Orang lain babini juga sih dia. Kadang-kadang bininya banyak pada. Nah, kayak Allah itu supaya kita lah sama-sama kayak apa 5 waktu di otak nah. Karena diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran itu kayak ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Jadi tugas kita di dunia ini beribadah. Bercari itu hanya menempati waktu kosong di antara ibadah. Tugas kita di dunia ini diciptakan oleh Allah beribadah. Ibadah wabil khusus salat 5 waktu. Kalau puasa kan setahun sekali, sebulan. Kalau berzakat bagi yang mampu. Ya Allah. Kalau haji bagi yang mampu. Kalau 5 waktu tiap hari. Nggak ada. Makanya orang-orang sholat tuh tidak ada dispensasi. Sembahyang tuh ada dispensasi. Kada bisa ke masjid di rumah, kada bisa berdiri berduduk, kada bisa berduduk berbaring, kada bisa berbaring isyarat mata, kada bisa isyarat mata, isyarat hati, kada ada anda di muka. Itu memang tuh kada ada. Allah itu. Umur kata omang bestai ya kalau sakit pinggang sini. Lalu lah kisahnya lah. Nah 5 waktu tadi. Pokoknya urusan itu 5 waktu dulu. Masuk dulu tuh cara pikir kita tuh nah. Pikir kita tugas kita di dunia ini kayak apa caranya 5 waktu itu memperhatikan. Itu yang penting. Jadi tugas kita di dunia ini adalah 5 waktu dijaga. Bacari itu hanya selingan untuk mengisi waktu kosong. Misal sembahyang subuh jam 4:39. Misal lah. Mulai ini kan hafal biar jadwal ada yakin duluan. Kalau bulan puasa pasti hafal. Hari waktu buka hafal. Itu nyata sudah ya lah. Nah itu aja subuh misalnya jam 5:30 tuntong. Antara zuhur dan asar itu panjang. Nah hendak begawe silakan begawe. Nah hendak ke kantor silakan ke kantor. Nah hendak berumah silakan berumah. Maka cuma sebelum zuhur berikan pulang. Sembahyang zuhur pulang. Habis sembahyang zuhur, antara zuhur dengan asar itu kurang lebih 3 jam lebih.
Nah ada uring silahkan, nang jadwal jaga kantor silahkan, nang mau unjun silahkan, asar. Lumayan pula. Antara asar dengan maghrib berapa jam tuh? 2 jam setengah lebih kan? Ya, anak mandi silahkan, anak makan silahkan. Maghrib sembahyang pula. Maghrib dengan isya 1 jam 10 menitan lah. Nah anak berwirid silahkan, anak majelis ilmu silahkan. Isya pulang, habis isya menuju subuh panjang, uringan. Itu sebenarnya kesalahan kita selama ini adalah sembahyang di nomor 30 kan. Maaf aja sembahyang zuhur jam 3 kayak apa? Sembahyang subuh di Makkah. Di Makkah lah, jam 10. Kadang ulun menyampaikan ini apa yang sampaikan dari turun dari ke Assalamualaikum 5 waktu jaga di sini. Sebab orang yang menjaga 5 waktu itu dijamin oleh Allah rezeki lancar. Ada yang banyak, ada santai aja, ada rezekinya. Ada yang penting 5 waktu dia aja nah. Ada aja. 5 waktu. Karena yang diingat Nabi waktu anak meninggal as-shalah saja. Ini maaflah, boleh jadi nah hendak kawin, terlambat kawinnya. Boleh jadi karena biasa melambatkan sembahyang. Jadi melambat juga. Nah mestinya tahun ini kalau sepeda motor sebuah terlambat. Karena waktu dihitung-hitung jamnya sembahyang terlambat juga. Zuhur terlambat 10 menit, akhir terlambat 20 menit, dihitung terlambat juga pasnya. Coba kalau sholat pas juga. Karena Allah tuh mengatakan hayya 'alal falah, siapa nak menang ke sini. Kita ada mau menang, salah siapa? Nah, 5 waktu dijaga itu dulu. Aman tuh pian. Nah, yang kedua lagi. Nah, mau lalui mau tadi kan apa tadi manakib Siti Khadijah lah. Bagus pian itu amalan orang suki. Orang baca manakib Siti Khadijah itu pian dari sekian. Suki insyaallah. Ya lah. Suki itu yang penting suki hati ya. Duit kedua. Itu yang penting. Lagi binian nyata sudah ya Allah. Nah, duit lah, duit lah. Anak buahnya di sini. Makanya pian bila bini itu menangis lah, bila bini itu menangis, peluk bini. Bila masih menangis, gua ke mall, hampir menangis kok. Lagi pilih ketok, oh senang banget. Ini kisahnya dari ya Allah. Kisahnya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan ada di sekilas. Nah, ada salah satu ulama yang bernama Imam Syibli dan Imam Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid ini alim ganal, alim besar. Imam Syibli alim juga. Tapi dalam riwayat itu ta'alim Ibnu Mujahid. Nah, lalu suatu hari Imam Syibli datang ke rumah Imam Ibnu Mujahid hendak mendengarkan acara maulid tenena. Ya Allah, datang si dia. Ketika Imam Syibli datang, tiba-tiba Ibnu Mujahid, Imam Ibnu Mujahid berdiri ya. Berdiri memeluk Imam Syibli. Habis memeluk mencium kaning Imam Syibli. Paling murid-murid tahajudan kok kenapa pian mencium si dia? Ya orang Arab itu kan ciri khasnya bila mencium ini berarti nanti cium itu hebat tuh. Orang Arab itu ciri Arab tuh cium di sini ya nah, cium di sini. Bila dicium di sini berarti alim dan dicium. Itu ciri orang Arab. Kita ada usaha kan ya Allah. Lagi bini orang yang dicium-cium. Kalau ayo. Ingat anak orang ingat anak orang ya Allah, melihat anak orang, ingat anak seorang. Melihat bini orang, didikan bini mata. Nah lalu murid-murid Ibnu Mujahid itu bertanya lawan Imam Ibnu Mujahid, guru, kenapa jadi biar mencium Imam Syibli? Biar ini orang alim, orang ahli dalam bidang ilmu, terkenal pian. Apa jawab Ibnu Mujahid? Wahai murid-muridku, aku mencium Imam Syibli ini karena tafa'ulan, mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Malam tadi aku tak mimpi di sini, mimpi Rasulullah datang. Ketika Rasulullah datang, aku ada di situ. Tiba-tiba Rasulullah mencium kening Imam Syibli. Lalu aku bertakon lawan Nabi, kenapa jadi biar mencium kening Imam Syibli? Ujar Rasulullah, Imam Syibli itu punya keistimewaan.
dia mengamalkan satu amalan yang kadang-kadang orang kadang mengamalkan. Apa amalannya? Rancak dia mengamalkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Dalam kitab itu dikisahkan berapa kali. Cuma tiap kali sembahyang dibaca. Rupanya satu dari sekian keistimewaan Imam Syibli adalah membaca itu. Dibaca. Yang dibaca apa? Laqad ja'akum. Kalau kita kan selama ini tahunya bila subuh 7, bila habis maghrib 7. Dalam kitab Naswairul Ibad saya dibadahkan. Cuma tiap kali sembahyang dibaca. Ya Allah. Di dalam riwayat yang lain dikatakan salah satu keistimewaan Imam Syibli adalah ketika Sidin berjalan di kota Baghdad, pada saat itu lagi musim dingin. Yang di Arab itu kalau dingin benar. Kalau di wadah kita ini kan panas paling berapa nih? Paling 34, kita 35. Kalau dingin paling berapa? 22, 23. Kalau di Arab kan kalau dingin bisa dingin benar. Dah, acahan. Kalau dahulu aja waktu di Makkah itu berapa 15 derajat dah. Wah, tersisit awak udah halus dah. Ay di Arab tuh kan kalau musim panas lah. Iya presiden tuh. Di Arab tuh pian baca tapas baju ada sampai setengah jam kering baju. Saking panasnya tuh pian. Nah, lalu musim dingin benar. Ketika Imam Syibli berjalanan di kota Baghdad, di pinggiran kota Baghdad, Sidin melihat kucing. Ada kucing lagi, anak kucing gegeringan, kadinginan kurang. Maka kucing ini berbaju ada, salah warga ada. Ya, dilihat Sidin anak kucing lah, kasih tawak, ayo kadinginan, diambil Sidin. Habis diambil Sidin, masukkan Sidin dalam jubah. Ini aja jubah, dia masuk dalam jubah ini ano panas, hangat, ya Allah. Dengan catatan katiaknya bau bagus juga bang. Mungkin berbau mati juga kucing di dalam. Nah, lalu dia nak Sidin di sini. Lawas dilihat kan Sidin. Habis lawas kalawasan, sekitar setengah jaman kurang lebih, anak kucing tadi bergagah. Nah di sini mulai bersiap. Kalau mulai mencium katiak tuh. Namun kita babangun pingsan pulang ini. Nah lalu imbah anak kucing tadi sehat, lalu diandak Sidin. Itulah salah satu keistimewaan. Jadi mencari pahala itu gampang, kada lapar. Kayak dilanggar itu nah. Paling nyaman dan cari pahala. Nyamannya apa? Bila orang dilanggar, sandal orang itu nah yang tadi masuk pada pasti ke depan ke sana pulang. Itu pahalanya gana. Tapi jangan dipisah-pisah pasangannya. Nah itu kan pahalanya gana yang itu ada nilainya harganya. Wah, si Suon bagus-bagus. Hah? Jadi orang tadi kan sudah balik lagi, langsung berangkat. Itu pahala nang kada disengaja, tapi pahalanya gana. Dan itu kita ikhlas. Aman menyumbang dilanggar, membuat duit 100.000, bisa kada ikhlas. Ya Allah, tiap hari kali waktu 100.000 sepertinggalnya ampun kudu itu aja. Ayo kotak tuh kelihatan loh. Yang kotak kaca dah. Perasaan bila aja sebutingannya masih ampun kudu itu. Ada bertambah yang melihat, mata terlihat, loh. Mata terlihat itu kelemahan kita di situ kan kelemahan kita. Kalau itu kada kelihatan siapa yang bagi sih kada. Makanya dah turun tuh dari pian Sidin jadi orang sugih di Brau. Cuma hendak dibunuh oleh Jepang, tinggal ditembak. Bapaknya Jepangnya terbak kami. Bisa ada turun tuh. Sidin tuh tiap tinggal di dor aja lagi. Rupanya ke belakang dulu, Pak Presiden. Selamat Sidin boleh ke kampung. Habis itu Sidin bawa masjidnya lagi. Ya dalilnya Tuan Brau tuh. Pemangkin itu juga Tuan Brau ya. Nah Sidin Tuan Brau Haji Juhuri dari orang lain Tuan Brau. Selamat Sidin aku. Lain sebenarnya. Kalau bertani ahli kan kayaknya semua saja sebuah. Jadi itu bilang bayangkan hal-hal ringan-ringan aja. Tapi kalau saya macam-macam kayak bini lah. Bila subuh malam-malam bini kuring itu nah lihat di dompetnya
Bila sedikit isi itu apa pahalanya dia. Oh, bini juga paham. Bila laki itu datang, kopi siapakan, teh siapakan. Tak kau ni pulang, pian hendak mandi banyu panas kah? Biasanya hatinya banyu hangat. Ya Allah, itu juga halanya ganal. Datu orang hari dia muntai, datu pihak mama. Itu datu bini itu di kamar ini pian nih, kambang melaki itu enggak. Bahari kan ada parfum. Zaman bahari minyak harum itu dua aja. Bila ada hajar aswad, makhluk itu aja. Kan ada yang lain. Kalau ini banyak, malaikat subuh, malaikat siang, macam-macam. Udah udah bisa anak buat, apa jualan nih minyak harum. Ada di Samarinda nih, majelis ulun kan, mat gitu, namanya amat kan. Itu naraknya minyak harum tuh memang namanya kayak itu kah? Ada gue kami nama minum Allah aja. Jadi kami campur, kami kasih nama. Pantas ya, namanya banyak macam-macam. Jadi dicampur ini naramnya ini, campur ini naramnya ini. Nah itu dua aja biar makan. Bisa hajar aswad tuh orangnya aja. Hajar aswad bahari itu kan anda kasih ini nah coklat itu 3 hari masih harum. Makhluk tuh sedikit likat itu nah harum. Kali dia hari nih sama melati gantung nah. Maka pulang bila dia tolak itu bulik lah ke rumah. Baju panas sudah siap. Kalau bila hendak mandi langsung ayo bila hendak ada dia berapa dulu kopi dulu. Sampai pakai cocok ya. Jadi dia tolak itu beli ke rumah lah teh disiapakan. Bubuduh disiapakan. Ini awak dia waktu dulu baju panas siap. Nah, itu pahala ada karesaan. Laki pun paham juga. Kalau bisa dibantu bini, dompetnya diisi, bajunya dinyari, bawa ke pasar, pilih mana hendak, sesuai duitnya. Nah, ada mas ulun tadi tuh, ini hal-hal yang sepele. Maaflah, jangan sampai lawan kekawanan boros anak bini makan 2 kali di rumah. Di sana bang kayak di sini. Kalau orang kawan, mana kan ya. Anak bini tak sisip di rumah. Ulun termasuk orang yang bila makan di luar itu pasti kangen anak bini. Itu kayak pak anak bini itu nih nah. Makanya ulun setiap bulan itu bila ada rezeki anak ulun tabung makan, bini tabung makan. Ada sesuatu di ulun bagi-bagi. Jadi ulun dari orang itu ada bapak, karena ya khusus sudah aja. Jadi kadang merasa berdosa kita. Nah itu yang simple aja di rumah misalnya bini lagi bertapa seorang manggilnya bahasa sapu. Itu pahalanya ganal. Kalau jauh-jauh pian. Kalau sama minta lelayan bini langsung. Bujung pian. Orang bahagia itu kan maaflah amalan sedikit aja tapi keyakinan dengan Allah kuat luar biasa. Keyakinan ini yang penting. Wah ini kadang-kadang maaflah amalan banyak tapi Allah kan yakin. Mestinya kita yakin, kayak ini nah musim-musim kayak ini kan, corona, kesehatan kita jaga, tapi yakin corona itu adalah seperti tamu yang mendatangkan Allah memulangkan Allah juga. Tamu tuh gini waktunya kulik, ya pak, kayak kita juga lah, juga tamunya kurang ajar ya Allah, jadi juga tamu kurang ajar kita mau rumah. SSS ya, yo, kopi. Ada si kuning dah, orang kan itu tamu orang ajar pulang kan. Artinya sama, tuh kan bila sudah kenyang nih kan ya. Jadi itu mesti justru dan adanya kayak ini pin lah, ini menambah keyakinan kita lawan Allah. Mana manusia paling hebat adalah pusing semua dunia pusing. Ya kalau Amerika aja pusing, ada musuhnya kada kelihatan itu yang alihnya. Itu makin meyakinkan kita kepada Allah Pak. Allah itu maha kuasa. Oleh sebab itu akhir-akhir zaman ini kan yang paling bagus amalan apa nah? Guling namanya itu. Bagi sebagian orang guling itu gak masalah. Tapi di akhir zaman ini salah satu amalan yang paling bagus bila kada digawin bebek guling. Kenapa amun kita guling satu mata kada berdosa, telinga kada berdosa, ya. Kemudian apalagi mulut kada berdosa, aman kita hidung kada berdosa. Senang ngalih di dunia ini sebenarnya menghilangkan maksiat. Kalau beribadah tuh gampang aja, insya Allah bisa aja. Duduk di langgar gitu santai dudukan, kan nunggu sembahyang ada bilang lewat, ya berdosa aja. Berdosa itu ada bintang lewat nah, mata nah,
aja. Nah, ujung-ujungnya imam nang tadi hendak baca ayat panjang qul wallahi lagi. Nah itu ayat ulun dari bangun mah dari dahulu kalau pagi di sini akhir zaman itu kita hanya bangun di dosa. Apa contohnya? Kan bisa HP, buka HP, tak buka Facebook, WA, membaca, ngomel kita. Padahal orang mencoba membaca aja ada. Kita tak baca, makanya lebih baik makanya ulun di rumah ulun madai bini ulun di rumah kada boleh mengisahkan orang lain. Kan kita kisahkan aku ikam anak selesai. Yang penting makan ikam terjamin, sekolah anak bagus, ibadah bagus, jangan mengisahkan orang lain. Kita beribadah pas-pasan sudah. Ada kayak orang bahari beribadah setiap malam 300 rakaat. Kita belum tentu. Jadi ulun di rumah jangan mengisahkan orang lain. Sebab kalau soal mereka itu kan bahaya hari kiamat. Karena apa bahayanya? Lambat masuk surga. Urusan belum selesai. Kan ini nak majelis sampai ada huruf net. Kan lihat di Martapura. Di Martapura itu ada orang duduk mau meroket lah di Martapura. Tahu meroket lah. Pakai sahan kan itu belum. Orang bila sudah dilanggar tuh Allahumma ya da'imal fadli alal bariyah ya basital ya tuh dilanggar kan menuju musola tadi baca itu 11 kali ya orang Allahumma ya karena habis sembahyang tuntung bacaan tuntung wiritan tuntung baca yasin dah klik kan orang ya amal kitanya bujuh aja bang ke masjid di kopi 2 jam dulu itu sudah ini dosa. Ayo di sini kan di jauh. Ayo bujur pian. Kapasar pun kalau bisa lalakian jangan bibinian. Bibinian untuk mencatatkan aja napa aku rumah tangga. Nang kapasar lalakian. Kenapa? Waktu efektif, efisien. Kalau lelaki ke pasar, dia tukaran banyak 1 mat selesai. Dan tukaran sesuai catatan. Kalau bibinian di depan deh. Nang di sana lain di sini yo. Catatan bujur, kulitnya lain deh. Anak kaya Pak. Beres 25 kilo, lihat jilbab bagus ya lah. Jilbab sangkot. Lihat di Arab ada lagi di pasar lah. Di Arab ada beginian lah. Lalakian semuaan. Di Arab tuh berdagang di lalakian, manukar lalakian. Itu lalakian itu kalau ke pasar efektif. Mau sesuatu berapa harganya nih? 100.000, bisa kurang lah. 80, 85, 875, kada awal lagi aja. 80 aja pas dah. Sudah. Anak tukang ada. Kalau binian sepasaran ditarainya aja. Di sana lain di sini. Ulun ngajak ke ulun mah ngajak ke pasar bian. Seneng ke pasar. Nah, ulun harga tuh apa? Suah biru di pasar pagi tuh lah. Bini ulun tuh ke pasarnya. Bata orang orang nih ayam tuh ada ayam kampung lah. Berapa nih jinya? Ulun kan hadap alayam sana. 120 aja orang. Bini ulun kan 60, enggak bisa aja. 110, 70 aja. Mati lawasnya gini kan. Pas ulun taraki manjul ayam ulun ya. Bini pian kan. Ya sudah 70 aja. Mati ada kon lagi ulun gini. Ya bini itu enggak. Berapa nih 120, 60 ya lah. 110 jurang. Satu jurang kan 110 jurang. 70 aja. Ya sudah aja. 105, 80 aja. Ya kan pasti kayak itu. Kan pulang waktu lah. Nah, mun hendak lah. Cuma ya itu sendiri bibinan ini menawar tuh nya kada salah satu kehebatan bibinan nya kada mau dipunguli itu benar ya. Kalau di sini 100.000, di sana ada baju 95, itu 2 hari 2 malam pikirannya. Ini ulon. Bukan banget gitu aja kada banyak kawan dia mau. Berujung ganal pada 5.000 aja tuh. Bapak Ibu hadirat-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi melalui Maulid Nabi ini satu lah perbaiki sholat kita. Yang kedua, salawat banyak-banyak. Yang ketiga, ibadah itu ringan-ringan aja. Karena ibadah itu jauh seumpul bininya tak dahulu banyak sakit kepala ya nak. Ada waktunya pusing, ada waktunya bosan. Nah, bertahap dulu. Nah, kayak tadi menggujur sandal ya kalau
supaya nyaman beribadah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan hajat hidup kita, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak kita yang saleh dan salehah, kabul segala hajat dunia akhirat, husnul khatimah. Sana kita mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina